Halo, saya Suprema Arifin dan di video kali ini saya akan mereview The Marionette Story Photoshoot di Indonesia Next Top Model Cycle 2 episode 3 untuk foto individualnya. Indonesia Next Top Model kali ini mengambil tema The Marionette Story. Jadi ini berupa konseptual fotografi atau foto konseptual ya, dimana konseptual fotografi untuk kalian yang nggak tahu itu adalah sebuah genre di fotografi, dimana fotografernya ini berusaha untuk merealisasikan sebuah ide atau mengilustrasikan sebuah ide gitu. Jadi yang dilihat adalah apa yang dia ingin tampilkan menjadi sebuah visual, ibaratnya kayak sebuah teks atau sebuah cerita itu menjadi sebuah visual gitu, seperti itu. Nah, konseptual fotografi itu seperti ini. Jadi kita menjual cerita. Jadi ketika orang melihat foto ini, mereka tuh sudah tahu tentang konsep apa yang ditampilkan. Contoh seperti ini ya, yang ingin ditunjukkan seperti orang yang kekasihnya itu menghilang atau meninggal, misalkan seperti itu. Terus juga banyak sekali seperti ini ya. Ada orang terus si mulutnya ini seperti di plester gitu ya, atau dilakban menggunakan barcode, juga mungkin konsepnya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya fashion atau foto produk. Konseptual fotografi itu adalah satu hal yang sangat berbeda sekali, dan itu yang berusaha untuk ditampilkan di sini gitu, di pemotretan untuk kali ini. Terus juga untuk fotografernya, Indonesia Next Top Model kali ini meng-hire Hardy Budi. Beliau ini adalah fotografer, seorang konseptual fotografer ya, yang benar-benar fokus, dan ini udah pas banget. Jadi kalau kalian main ke Instagramnya ya, di @hardybudi, itu kalau kalian lihat juga tuh, semuanya adalah tentang konseptual fotografi seperti ini, ada juga yang ini. Jadi udah tepat banget konseptual fotografi dengan fotografernya seorang Hardy Budi, ini udah pas banget sebetulnya. Nah, kita akan lihat apakah yang ingin ditampilkan para model itu sesuai dengan yang diinginkan oleh fotografernya atau dari judges di Indonesia Next Top Model kali ini. Seperti biasa, judges di Indonesia Next Top Model Cycle 2 ini ada seorang artis senior sekaligus mantan model profesional dan juga host dari Indonesia Next Top Model, yaitu Luna Maya. Lalu juga Panca Makmun, seseorang yang sangat berpengalaman di dunia fashion di Indonesia, seorang artis, juga seorang fashion designer dan diva maker Ivan Gunawan. Dan yang terakhir ada model profesional juga pemenang dari Asia Next Top Model, yaitu Ayu Gani. Oke, kita akan bahas dulu tentang teknis pemotretannya seperti apa. Untuk lokasinya dilakukan di Stasiun Jakarta Kota ya, jadi bangunan tua itu yang ada di Jakarta. Lalu juga ini adalah teknis pemotretannya seperti ini. Jadi kalau untuk lightingnya kalian lihat di sebelah sini ya, di sini ada octagon box 1, terus di sini juga ada softbox ya, gitu. Terus di sini fotografernya Hardy Budinya berdiri di sini dan memotret dari sedikit di bawah eye level atau low angle, gitu. Jadi ke arah atas seperti ini ya, mungkin untuk menampilkan kesan seperti lebar ruangannya. Dan kalau kalian juga perhatikan di bawah sini, ini asapnya tuh asli, jadi kayak pakai dry ice supaya terlihat ada misterius fogging gitu ya, atau ada kabut misteriusnya gitu. Terus di belakang sini ada Luna Maya dan Ayu Gani yang berdiri melihat dari layar laptop gitu. Jadi si kameranya ini dipasangkan ke laptop. Yang pertama kita akan bahas dulu foto dari piece ya. Jadi piece ini mengambil konsep atau cerita tentang Runaway Bride. Melihat foto ini langsung membuat saya jadi teringat dengan poster Cinderella seperti ini. Cuman bedanya Cinderella ini ngeliat ke bawah, tangan dipegang ke rok dan seperti ini ya. Beda dengan piece itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari segi konsep Runaway Bride, ada pose berlarinya. Dan juga kalau kita lihat dari segi ekspresi wajah ya, ini sebetulnya masuk. Jadi piece ini melihat ke arah sebelah kanan kita ya, dan dia merasa ada suatu ancaman di sana gitu. Jadi melihat ke sana dan dia berlari. Mungkin di sana ada pangeran kodok gitu ya yang mengejar dia. Itu masuk kalau dari segi Runaway Bride. Cuman kalau dari segi marionetnya, apakah ini masuk atau enggak? Nah, sebetulnya kalau saya lihat di sini tangannya sudah terikat ke atas sini ya. Ini tangannya juga terikat ke sini, terus juga kakinya juga. Cuman mungkin kakinya ini kurang turun sedikit ya, sehingga talinya juga akan lurus atau lebih tegang lagi kalau untuk talinya. Cuman kaki yang satu ini lurus, itu nggak masalah sebetulnya. Dan terus juga leher kelihatan, ekspresi wajah juga ngelihat. Tapi kalau boleh saya kasih saran, jangan terlalu ngelihatnya terlalu jauh, jadi matanya itu kelihatan putih. Itu harus dihindari mau dalam pemotretan konseptual, fashion atau yang lain-lain.
mata itu jangan melirik terlalu jauh ke sudut sehingga tidak menciptakan ilusi putih seperti ini gitu. Jadi tetap kelihatan yang hitamnya tuh lebih dominan daripada yang putihnya. Itu untuk piece. Nah, kalau lihat komentar daripada judgesnya, katanya di sini kata Igun halunya terlalu jauh. Jadi ini tidak masuk, mungkinnya maksudnya ke Runaway Bride. Terus juga kata Gani pose kayak keikat nggak bisa gerak gitu. Dan yang terakhir penurunan kamu luar biasa kata Luna Maya. Dan memang kalau dibandingkan dengan yang kemarin mungkin piece ini terlalu banyak yang dipikirkan, overthinking, sehingga konsep dengan gerakan dan pose juga kurang maksimal. Tapi kalau dari segi pose larinya sih udah oke ya, sudah masuk ke Runaway Bride. Itu untuk piece. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang Helen. Nah, Helen ini katanya mengambil tema putri yang diasingkan orang tua sejak kecil dan jadi gila. Dan di sini kata Igun, di sini pose dan lainnya oke, tapi ekspresi wajahnya aja yang Igun tidak suka. Lalu Gani ini bilang Helen ini ngasih pose yang variatif, katanya seperti itu. Kita akan lihat, dan memang saya juga merasa sedikit terlalu lebar senyumnya, ketawanya tuh jadi aneh. Tapi memang kan konseptual fotografi itu ya seperti itu ya, kita out of the box, berusaha untuk mencari dan keluar dari jati diri kita yang sebenarnya untuk berperan mengikuti cerita yang kita tentukan. Ya mungkin kalau Helennya gilanya seperti ini ya memang inilah yang ditunjukkan ekspresinya, meskipun juga kita ngeliatnya juga serem gitu ya. Tapi ya oke sih, kalau kata saya sih Helen ini udah benar-benar menjiwai gitu. Terus juga kita lihat kaki satu ditekuk ke sini. Nah, mungkin hati-hati jangan sampai pahanya sampai kelihatan kedalamannya ya, harus lebih diperhatikan lagi. Terus kakinya juga satu ke sini, ini oke. Dan tangan juga suka dilebarkan. Memang harus seperti ini. Yang namanya marionette itu badannya lurus dan tangan dan kakinya aja yang digerakin gitu. Kita lihat tangannya ke sini, terus tangan satu lagi juga ketahan seperti ini. Dan ini oke sih, kalau untuk Helen saya juga suka dengan ini. Kalau ekspresinya saya nggak keganggu karena ini merupakan penjiwaan yang disebutkan oleh Helen tentang putri yang jadi gila gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Chainia ya. Chainia di sini ini marionette dikucilkan, diasingkan oleh kelompoknya dan dendam, katanya seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari segi pose ini amazing. Amazingnya apa? Ini tangannya bisa sampai melintir begini. Ini memang harus diperhatikan oleh yang lain, karena kalau kita namanya boneka itu kan tidak ada sendinya ya, nggak seperti manusia ya, jadi bisa melintir, bisa kaku seperti boneka pada umumnya ya, emang harus seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu gemulai atau terlalu lentur gitu, harus lebih stiff lagi. Ini udah oke. Terus juga tangan ke sini, terus yang tangannya ini dibuka ya, jadi jarinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kalau yang ini dia ini mungkin kalau misalkan sama kebuka dulunya akan lebih bagus ya, tapi nggak masalah. Ekspresi wajah ini spot on banget karena jadi dendam. Ini wajah dendamnya itu memang udah dapat kalau Chainia gitu. Dan meskipun Igun nggak suka bilang ini kayak Susana ya kan, seperti yang dibilang ini bukan fashion fotografi, ini bukan produk, kita nggak jual baju, kita di sini menjual konsep atau menjual cerita dari pemotretan untuk video ini gitu. Jadi good job untuk Chainia, dia berani mengambil resiko dengan mengeluarkan ekspresi wajah seperti ini. Terus Panca bilang bahwa I love the beat, Luna bilang aku suka lah, dan yang terakhir Igun aku nggak suka tapi aku nggak mau komen. Yaitu tipikal Igun ya, seorang fashion designer pasti akan lebih paham tentang fashion fotografi. Moving on, kita lanjut ke Marisa. Di sini Marisa katanya marionette yang ingin menjadi manusia tapi terlalu menyeramkan untuk berteman. Nah, jadi kalau kata Luna bilang dari yang kamu lakukan, I like the picture. Terus kata Panca, aku suka gesturnya aneh. Dan kini kalau kita lihat, ini dia loncat ya. Jadi dia loncat, ini lantainya, ini dia loncat ke atas. Terus sambil ngangkang begini ya kakinya. Cuman tangannya ke sini. Kalau saya bilang ingin menjadi manusia tapi terlalu menyeramkan untuk berteman, mungkin kurang nyambung ya kalau kata saya. Mungkin kalau jadi teman, mungkin kalau marionetnya ingin menjadi manusia, jadi dia harus berpose yang lebih gemulai lagi mungkin ya, nggak kaku karena seperti ingin lepas dari talinya. Karena seperti Pinocchio itu kan pertamanya juga marionette ya, jadi ada talinya. Terus dia berubah menjadi manusia yang tadinya kaku menjadi lentur dan lemah gemulai. Nah itu harusnya mungkin ekspresi yang ditunjukkan oleh Marisa itu harusnya seperti itu gitu. Kalau misalkan dilihat di sini ini talinya ya, karena dia loncat jadi talinya itu tidak ada yang
tegang, cuman ini satu aja nih yang kelihatan, yang lainnya kayak begini kan. Nah itu kalau marionet itu sebaiknya sih talinya itu harus tegang gitu, buat kelihatan bahwa dia tuh memang ditarik dari atas, ada yang mengendalikan sih. Itu kalau untuk Marissa. Terus selanjutnya kita lihat Sita. Sita di sini katanya orang yang nggak bisa keluar rumah, marah dan benci jadi satu. Kalau di sini mukanya pasrah ya, kalau kita lihat seperti yang COVID, aku terjebak di rumah, lockdown katanya gitu. Jadi kata Igun bilang aku suka badannya dia, terus juga Panca bilang kamu jelek kemarin-kemarin tapi ini bagus hasilnya. Nah kita lihat bagusnya itu dari mana sih kalau Sita. Nah kalau kalian lihat di sebelah sini talinya semuanya itu tegang, ini bagus karena marionet ini memang harus seperti itu untuk talinya. Jangan lupa tali ini bukan hanya sekedar properti, tapi ini yang bisa membuat foto kalian tuh jadi realistis sesuai dengan cerita atau enggak gitu. Dan kita lihat talinya di sini mengikat terbuka seperti yang dia ditarik ke atas, dia itu ingin keluar tapi tidak bisa gitu ya, karena ditahan sehingga dia benci dan berusaha untuk lepas dari talinya. Oke, kalau menurut saya sih seperti itu ya, mungkin perumpamaannya. Cuman kalau kita lihat dari segi tangannya ini seperti begini ya, tangannya tuh mau mencakar, sedangkan yang ini nggak kayak gitu. Harusnya mungkin kalau disamakan tangannya seperti yang ini itu akan lebih bagus lagi. Jadi kayak dia mau merobek talinya dan dia lepas dari ikatan tali ini gitu. Itu untuk Sita. Oke, selanjutnya kita ke Sarah ya. Sarah di sini sayangnya dia tidak menyebutkan konsepnya seperti apa gitu di penjuriannya ya. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan ini sudah keren. Kata saya juga tali ini sangat berperan penting untuk foto marionet ini ya, konseptual ini. Terus dia seperti yang lifeless. Lifeless itu tidak ada kehidupan, di matanya kosong, dan itu memang harus seperti itu untuk boneka gitu. Jadi udah oke banget. Ini saya suka banget untuk ekspresi wajahnya Sarah ya. Tangannya juga lemes di sini, terus diikat gitu kayak ngegantung dari atas. Kakinya juga sama gitu ya, seperti yang terikat dari atas. Terus juga lehernya juga kelihatan. Dan overall ini saya udah suka banget untuk Sarah. Nah kalau yang dibilang Igun ini katanya ini yang dimaksud oleh passion fotografi. Iya kalau dia konsep dan ceritanya itu sesuai. Kalau tidak sesuai kan jadi nggak nyambung ya ujungnya. Terus kalau kata Dani katanya fotonya bagus tapi ngarahinnya yang capek. Mungkin karena kesulitan ya Sarah ini. Jadi ketika Dani ini ngarahin, mungkin Sarah ini tidak terlalu fokus gitu, seperti itu. Jadi banyak yang nggak bagusnya lah fotonya dibandingkan dengan yang bagusnya. Terus kata Luna, mungkin kalau kamu berani explore angle yang lain, hasilnya akan lebih baik lagi. Seorang model yang sudah tahu angle money shotnya itu di mana, dia nggak akan berani bereksperimen. Karena kalau bereksperimen terus gagal, dia akan beresiko untuk pulang. Di episode kali ini, makanya dia tuh akan stick aja gitu. Karena saya angle-nya di sebelah kiri nih, ngadep ke arah kanannya dia ya, ke bahu kanannya dia. Ya udah, dia akan selalu seperti itu gitu. Mungkin kalau nanti dia sudah beberapa minggu di Indonesian Next Top Model pasti akan mulai mencoba lah. Tapi kalau awal-awal saya yakin dia ini akan tetap kepada angle yang dia suka gitu, atau angle yang memang buat dia jadi kelihatan bagus. Oke, selanjutnya untuk Tiffany di sini. Tiffany ini juga saya tidak tahu ya apa tema yang diambil karena tidak ngomong soal temanya gitu ya. Terus posenya seperti ini. Satu tangan ke bawah, satu tangan ke atas. Jadi kelihatan banget perbedaan antara tali yang tegang sama tali yang longgar seperti ini. Lihat, talinya tegang, kelihatan langsung kita teralihkan oleh tali itu. Jadi kayak ditarik dari atas. Tapi saat kita ngelihat yang seperti ini, jadi kayak tuh, talinya itu jadi nggak tegang. Mungkin kalau misalkan dia berdirinya di bawah, itu akan lebih tegang lagi ya. Talinya akan lebih ketarik lagi. Tapi karena di atas enggak. Terus kata Luna, aku sih suka ya. Terus kata Igun, katanya aku suka kamu naik ke kursi, attitude-nya dapat, lucky you katanya. Berarti ini lucky shot, berarti banyak foto yang jelek dibandingkan foto yang bagusnya. Kalau fotonya disebut lucky atau beruntung. Kalau kita lihat marionet, ada nggak marionet yang si badannya menekuk sampai ke sini? Kalau kata saya sih nggak ada ya. Kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu juga. Cuman kalau yang harus diperhatikan adalah ini tidak mungkin sikut naik ke atas sendiri tanpa ada tali. Marionet itu diikat di tangan sikut, jadi dia tidak mungkin begini gitu. Karena pasti ini akan tertarik sama gravitasi ke bawah. Mungkin kalau lebih ke bawah lagi sikutnya itu akan lebih masuk, lebih dapat. Terus tangan satu ke bawah, oke. Kakinya dibuka seperti ini juga
oke sih, cuman kalau bagi saya ini nggak aman kalau kata saya untuk Tiffany gitu dengan pose seperti ini untuk konsep marionet. Oke, selanjutnya di sini ada Evany. Evany di sini Cinderella yang tertindas, katanya seperti yang pose capek deh gitu ya. Beberapa tahun ke belakang itu hits banget. Terus di sini katanya kamu nggak jadi marionet, dilepasin tali-talinya, pose kamu ya biasa aja gitu kata Luna. Terus kata Igun dibandingkan yang lain pose gestur boleh lah. Oke, kita akan lihat kenapa dikritik posenya. Pose marionet itu tidak akan seperti ini. Jadi pertama, marionet ini kalau diangkat kakinya ya pasti yang diikat itu bagian pergelangan kaki ya, ankle ya. Di sini berarti harusnya ke sini. Nah, ini yang diikatnya. Jadi ini akan ketarik ke atas seperti ini, bukan nekuk lutut ya. Harusnya seperti itu. Makanya Luna benar, karena misalkan dia nggak ngerasa jadi marionet aja gitu, karena dia jadi ya modeling aja seperti itu. Terus satu lagi tangan ke bawah, tangan sikut ke atas sama seperti punyanya Tiffany ya. Tadi ya seperti yang ini ya, sikutnya ke atas. Dan itu juga harus hati-hati kalau mau tangan ke atas seperti ini, karena jadi membingungkan gitu. Ini tangan ditarik ke sini. Mungkin kalau tangannya di sebelah sini ya pergelangannya itu masih bisa oke lah, karena ketarik ke atas gitu. Jadi sikutnya gitu. Oke, terus kalau misalkan dari ekspresi wajah, kalau menurut saya Evany memang seperti ini terus ya, ekspresi wajahnya dari kemarin-kemarin tidak memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Dari beberapa photoshootnya saya lihat ekspresinya selalu seperti ini, terlalu dongak ke atas, dan juga bibirnya selalu seperti itu untuk Evany. Kalau kata saya sih Evany ini nggak aman sih, kalau kata saya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Yolanda di sini. Yolanda ini kata saya juga akan selalu berusaha sesuai dengan karakternya dia, yaitu menjadi cantik. Di sini Yolanda mengambil tema complicated, sedih, kecewa, emosi, tapi semua itu tidak terlihat di wajahnya, di ekspresinya, di posenya. Complicated, sedih, kecewa. Mungkin kalau dia tengkurap di kursi, kaki ke atas, ditarik ke atas, mungkin itu masuk ya complicated. Tapi kalau seperti ini hanya duduk aja, kakinya dibuka seperti ini, ngangkang begini kiri kanan, terus talinya juga ini ke sini melingkar, karena dia tarik talinya. Ini fatal banget kesalahan Yolanda ini kalau kata saya. Harusnya talinya itu tetap dibiarkan seperti ini, ke sini, jangan ditarik. Itulah yang membuat fotonya akan terlihat lebih marionetnya. Kalau dia tarik seperti ini, talinya akan menjadi ke sini tegang, ke bawahnya sini jadi lentur. Nah itu nggak banget gitu kalau kata saya sih. Terus juga dari segi ekspresi wajah ya, kalau kita lihat di sini wajahnya juga ini merem, buka dibuka, menarik nafas, dan tidak ada sedih, tidak ada kecewa, tidak ada emosi. Coba menurut kalian apakah ini masuk ke dalam complicated, sedih, kecewa, dan emosi? Coba ketikkan di kolom komentar. Kalau menurut saya ini nggak banget, nggak nyambung dari tema yang diambil oleh Yolanda. Terus dia kayak narik tali ini seperti naik ayunan ya, lagi berayun-ayun begitu, dan ini harusnya jangan, harus dihindari. Katanya kata Igun, aku nggak suka posisi kakinya kebuka ya, karena nggak ada talinya. Kalau mungkin ada talinya di sini ya seperti marionet yang didudukin di atas, dari atas gitu kayak duduk. Kalau ada talinya ke situ ya akan kelihatan lebih bagus gitu. Terus juga kata Panca, ini nggak nyambung dengan tema kamu, yaitu sesuai juga seperti yang saya bilang bahwa ini nggak nyambung untuk Yolanda, dan Yolanda ini nggak aman kalau kata saya. Moving on, kita lanjut ke Faradina. Ini Faradina ya, Faradina. Nah ini maksudnya saya itu untuk Yolanda tuh harus memperhatikan talinya nih. Talinya nggak dipegang, jadi tegang. Talinya nggak dipegang, jadi tegang. Terus dia ngangkang juga nggak masalah, karena talinya tuh kelihatan gitu. Jadi kayak marionet aja gitu. Terus sini tangan satu ke sini, ada tali ke bawah, pergelangannya ke sini dan ini ke sini. Mungkin ya, kalau kata saya untuk lebih realistis lagi sih, untuk bagian pergelangan tangannya ini atau telapak tangannya itu lurus ke sini aja. Nah, akan kayak ketarik sama gravitasi gitu. Faradina ini mengambil konsep katanya sebuah marionet yang merasa selalu sedih dan kecewa pada dirinya sendiri gitu. Dan kalau kita lihat ada tersirat sedikit kesedihan di wajahnya atau di ekspresinya dari Faradina ini gitu, dan itu udah oke. Gitu. Cuman ya kalau kata saya sih tadi aja sih ya, kalau misalkan tangannya lebih dilemesin lagi ke sini akan seperti terlihat dia seperti nggak ada kehidupan aja di badannya, jadi lemes, ketarik sama tali aja gitu. Good job untuk Faradina. Terus kita lanjut lagi untuk Azizah ya. Di sini ada Azizah. Azizah ini katanya wanita yang terjebak di desa
Dan ada laki-laki yang menukarkan wujudku dengan bonekanya sehingga aku merasa kesal, marah sampai akhirnya semua itu menjadi pasrah. Aduh, kalau kalian mendengar tema seperti ini, saya juga sebagai fotografer ya pasti akan bingung. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya wanita terjebak di desa, sedangkan dari bajunya aja nggak kelihatan ini tuh adalah seorang yang dari desa. Terus ada laki-laki tiba-tiba menukar wujudnya dengan boneka sehingga merasa kesal, marah, akhirnya semua itu menjadi pasrah. Dan benar-benar membingungkan gitu ya untuk Azizah gitu, untuk konsepnya juga seperti itu ya. Terus kalau kita lihat komentar Luna Maya katanya mukanya dari awal sampai akhir sama flat, nggak berubah. Mukanya cuma ngeliat ke kamera lurus, bibirnya ditutup seperti ini, tatapan matanya seperti itu. Oke, terus kata Panca ini gaya nggak jelas, kaki kemana, tangan kemana, dan itu benar banget. Satu tangan dan satu kakinya itu ngilang. Sebelah sana nggak ada, sebelah sini nggak ada, nggak kelihatan. Nah itu harus dihindari. Marionet itu semuanya harus kelihatan seperti begini ya. Ini ditarik, kakinya juga harus ada. Gitu. Terus tali juga nggak diperhatikan. Nih, begini. Mungkin kalau ya itulah seperti yang tadi saya sering bilang bahwa harus hati-hati terhadap talinya. Dan ya ini akan membuat Azizah pulang kalau kata saya untuk foto seperti ini ditarik tuh. Jangan pernah menarik talinya. Kalian itu adalah marionet atau boneka yang dikendalikan. Dan nggak ada marionet yang menarik talinya sendiri. Dia itu dikendalikan oleh tali, bukan dia yang mengendalikan talinya. Itu untuk Azizah. Oke, selanjutnya ada Alfi ya di sini. Oke, ini adalah punya Alfi. Katanya, kata Igun, kakinya menjauh. Itu keren banget. Terus kata Luna Maya, kamu harus tahu badan kamu, saya nggak suka ekspresi wajahnya. Sedangkan kata Gani, kamu tinggi, cantik, badan bagus, tapi kenapa fotonya kayak begini? Nah kita akan lihat maksudnya fotonya kayak begitu apa sih? Kesatu ini roknya nih. Nah ketarik ke atas ke sana ini nggak boleh seperti ini. Meskipun ini bukan fashion fotografi, baju itu harus berfungsi sesuai dengan fungsinya wardrobe-nya itu ya roknya harusnya ke sini. Kelihatan bagus lah minimalnya, tidak berkerut seperti itu atau tidak numpuk di atas. Gitu. Jadi kelihatan pahanya lurus, ini nggak masalah, saya sebetulnya pahanya kelihatan, cuman ini yang mengganggu itu adalah si roknya menggunduk di situ. Oke, terus dari segi pose, oke, ini talinya diikat sini, oke, satu tali ke sini ditekuk, nah mungkin talinya bisa ke sini ya kakinya, nah akan lebih baik lagi untuk Alfi kalau kata saya. Terus kalau segi dari tangan nggak ada masalah karena memang dia kayak ditarik ke atas gitu. Mungkin kalau ekspresi Alfi ini nggak nyebutin konsepnya apa ya, jadi saya nggak tahu dia konsepnya apa. Tapi kalau kita lihat ya terlalu beauty lah kalau misalkan dia nggak, konsepnya bukan beauty terus wajahnya kayak gini, ini udah jelas salah gitu. Mungkin saya nggak tahu ya maksudnya Alfi itu temanya apa karena di cut ya pas editingnya, jadi saya nggak tahu pada penyuriannya nggak nyebutin dia itu seperti apa. Tapi ini bukan foto yang bikin Alfi aman kalau kata saya sih gitu. Oke, selanjutnya ada Audia di sini. Audia ini nggak juga disebutin konsepnya, tapi seperti berteriak ya. Jadi mau menerkam seperti setan gitu ya, yang mau menerkam. Dan kalau kita perhatikan harus hati-hati kalau mau maju ke depan. Jadi tangannya ke belakang sini ya, ke belakang sini tangannya. Terus ini juga di sini di belakang dan ini ke depan arahnya. Benar kata Igun, distorsi itu wajahnya jadi kelihatan gede banget. Itu disebutnya perspektif atau sudut pandang di mana wajahnya itu terlalu dekat dengan lensa kamera karena fotografernya pasti pakai lensa wide. Itulah kenapa di sini kelihatan fokus dan itulah yang akan membuat distorsi gitu karena dia tidak menggunakan lensa tele gitu. Jadi harus hati-hati ya. Terus jadi terlalu depan makanya jadi seperti ini untuk wajahnya. Terus kalau kita lihat ya dari ekspresi ya mungkin kurang pas aja gitu, dia berteriak giginya rapat. Terus juga si alisnya gitu kayak ngerung ke bawah. Terus hidungnya juga seperti ini gitu. Kalau dari wajah sih kurang cocok ya kalau saya ya. Cuman kalau dari segi tangan ini nggak ada masalah, cuman sayangnya dia bodinya ke depan sehingga nggak pas aja gitu kelihatannya, si komposisi badannya itu nggak beraturan jadi berantakan. Kalau kata saya sih posenya ini untuk Audia. Mungkin kalau nyamping terus noleh ke arah kiri ke arah kamera itu akan lebih bagus lagi. Jadi contohnya kalau misalkan seperti ini tapi badannya itu nyamping ke sini gitu, mungkin akan kelihatan lebih bagus kalau untuk Audia di sini. Cuman ya sayangnya ini yang didapat ya oleh Audia, jadi ini yang hasilnya seperti ini. Terus kata Luna Maya juga agak susah ekspresi dari awal, nggak ada yang menarik ya, mungkin ini satu-satunya yang dipilih karena
yang paling bagus mungkin ya dari fotonya. Oke, kita lanjut lagi ke Nita. Nita di sini, aku adalah boneka jahat yang ingin keluar dari kuncian. Kata Luna, aku sih suka ya karena cerita dia sama foto ini nyambung sambil ketawa-ketawa. Karena Luna Maya kalau melotot seperti ini pasti gitu. Kita pernah lihat Susana ya, Luna Maya itu acting Susana itu melotot itu sama seperti ini. Terus kalau kata Igun ini, tapi ini fashion fotografi loh, Bo, wajahnya tuh nggak banget katanya ya. Igun seorang fashion designer pasti tidak akan mengerti tentang konseptual fotografi. Dia pasti akan maksa ini harus fashion, harus bagus, bajunya harus keren, wajah nggak boleh begini, harus cantik. Nah itu menurut Igun. Terus kata Gani juga ya aku juga suka ya karena kan sesuai dengan judulnya ingin keluar dari kuncian boneka jahat. Kamu lihat muka ini juga pasti serem kan ya, takut ya. Meskipun ada yang ngelihat ini seperti lucu gitu ya, ada ekspresi seperti yang nahan nafas. Tapi ya ini udah sesuai dengan target dari Nita kalau kata saya. Nah cuman saya kurang suka tuh dari pose tangannya ini aja sih. Mungkin tangannya kalau lebih ke bawah lagi kayak seperti ini ya, itu akan lebih oke gitu daripada tangannya ke belakang sana si telapak tangannya kayak gini kan tuh relax aja, terus satu kaki ke sini relax, satu kaki ke sini ke kursi relax gitu ya, seperti itu. Untuk Nita good job, berani berekspresi seperti ini, mengambil resiko gitu. Terus selanjutnya di sini ada Aurel di sini seperti boneka yang lifeless ya, yang seperti tidak ada kehidupan di wajahnya gitu untuk Aurel. Lalu kata Igun di sini, aku suka foto ini mukanya kayak doll, mukanya kayak boneka. Ya karena memang dilihat kalau kita lihat seperti ngelamun, seperti yang tidak ada kehidupannya dari matanya, itu udah oke untuk fotonya. Terus kata Panca, posenya kamu logik, ini semua match. Nah cuman sekali lagi saya nggak tahu Aurel ini mengambil tema apa ya. Jadi dia tiduran di kursi, kakinya ditarik ke atas seperti ini ya, satu ditarik sama benangnya, ini juga ditarik dan tangannya juga ditarik. Jadi seperti yang dia tergeletak di lantai, diangkat ke atas gitu. Itu untuk Aurel. Oke, terus selanjutnya di sini ada Jolie ya, yang terakhir. Jolie ini seperti ini. Katanya Jolie ini, aku ini boneka marionet yang capek diatur sama manusia, jadi aku berusaha untuk rebel. Jadi aku ini capek banget. Itu udah cocok untuk wajahnya. Seperti pasrah, seperti ingin keluar dari sesuatu yang selama ini mengekang dia. Pertama, satu kakinya ke sini, satu kakinya ke sini, ditarik ke atas. Oke, ini udah bagus banget. Terus kedua tangannya ini ditarik juga ke atas, ini juga ditarik ke atas gitu. Jadi posenya melebar seperti ini dan ekspresi wajah juga cocok. Ini dia udah capek, udah ingin keluar gitu, seperti itu. Ini cocok banget untuk Jolie sesuai dengan konsepnya. Oke, lalu kita akan lihat apakah Aziza ini layak untuk pulang, karena untuk Indonesia Next Top pada Cycle 2 ini menggabungkan nilai runway dan juga nilai photoshoot. Dan ini di sini saya hanya menilai berdasarkan fotografinya aja ya. Jadi di sini saya tidak akan menggabungkan dengan nilai dari runway, karena baik Aziza ataupun Jolie juga banyak juga yang melakukan kesalahan seperti mau terjatuh, mau tersandung. Terus juga Jolie ya mukanya ketutupan, itu udah fatal banget gitu. Cuman yang fatal ini ya Aziza, dia senyumnya seperti itu nggak profesional banget, seperti mungkin dia kaget karena dia itu melangkah, dia nggak tahu ada turunan di situ, jadi dia kaget kan ya, terus dia senyum gitu. Karena dia merasa mau jatuh, untungnya enggak, mungkin refleks aja sih ya di situ. Oke, sebelum kita bahas apakah Aziza ini layak untuk pulang dari fotografinya, kita akan lihat foto of the week ini dipegang oleh Faradina, diraih oleh Faradina ya yang ini. Ini katanya nomor 1, terus kedua ini diraih oleh Sita ya versi judgesnya di sini. Oke, terus yang ketiga ada Tiffany kata judgesnya seperti itu. Nah kalau saya pribadi saya nggak suka dengan fotonya Tiffany gitu ya. Saya tuh lebih cocok ya. Untuk yang pertama memenangkan ini adalah Sarah. Kalau kata saya di sini dia udah seperti marionet banget yang ditarik ke atas, kakinya melebar, terus tangannya juga melebar, wajahnya ini nggak ada kehidupannya sama sekali. Ini udah cocok banget untuk Sarah. Jadi menurut saya ini Sarah yang harusnya menjadi foto of the week gitu ya, itu di situ. Terus yang kedua adalah Helen. Menurut saya Helen ini benar-benar menjiwai karakternya di seperti ini ya, dari posisinya, dari tangannya. Tapi yang benar-benar killernya itu bagi saya adalah ekspresi wajahnya. Mungkin banyak yang nggak suka dengan ekspresi wajah seperti ini, tapi kalau kita berekspresi konseptual orang yang mau jadi menuju gila, ya inilah yang kalian akan dapatkan gitu. Dan ini Helen menurut saya itu berhak untuk mendapatkan peringkat kedua. Lalu yang terakhir menurut saya adalah Jolie yang harus menjadi ketiga, karena ini ekspresi wajah,
tangan, kaki, pose, bajunya juga jelas, kelihatan rambutnya juga oke. Ini menurut saya udah bagus banget untuk Yori meraih yang peringkat ketiga. Dan kita akan bahas bottom 3-nya itu siapa aja gitu. Yang pertama judgesnya itu menyebut Yolanda ini yang di bottom 3 ya, terbawah. Lalu yang kedua ini ada Alfi katanya. Oke. Terus yang terakhir ada Aziza. Nah, di sini sekali lagi saya tekankan bahwa di sini saya menilai objektif berdasarkan fotografinya aja, tidak akan menilai berdasarkan runway yang ada. Jadi ya kalau misalkan berbeda ya pasti akan berbeda gitu. Kalau menurut saya kalau memang benar-benar dari fotografinya gitu. Oke, yang menurut saya bottom 3 ini yang pertamanya adalah Audia ya, udah jelas ini enggak banget untuk marionetnya, enggak masuk, wajahnya juga nanggung, distorsi rahangnya kelihatan gede banget gitu. Jadi ini cocok untuk menjadi bottom 3 untuk Audia. Selanjutnya Aziza sudah jelas satu tangan hilang, satu kaki hilang, tidak jelas ini mau terbang atau mau apa, tangan memegang tali juga, kaki dilebarkan seperti ini, wajah lurus banget, tidak ada ekspresi apa-apa. Sehingga kalau misalkan seperti tema yang disebutkan tadi ya mungkin dia tenggelam dalam temanya sendiri gitu, bingung gitu. Itu untuk Aziza. Terus yang terakhir untuk di bottom 3 itu Evani selalu terus-terusan seperti ini. Saya yakin kalau Evani tidak meningkatkan levelnya atau nggak kebantu dengan runway, minggu depan dia yang akan pulang kalau kata saya sih di situ. Jadi untuk bottom 3, nah sekarang kita lihat apakah Aziza cocok untuk pulang? Iya gitu. Setidaknya kalau kalian perhatikan dengan Evani dia masih berekspresi. Kalau Aziza ini seperti ini aja. Tidak menjiwai karakternya seperti apa. Terus Audia juga sama, masih tetap berekspresi, wajahnya tuh ada ekspresinya. Kalau Aziza nggak ada ya. Jadi seperti itu, dan menurut saya memang tepat keputusan judgesnya bahwa Azizah lah yang harus pulang di Indonesia Next Top Model episode kali ini. Jadi demikian video review tentang The Marionette Story untuk Indonesia Next Top Model cycle 2 episode 3 yang individualnya ya. Semoga bermanfaat, dan menurut kalian apakah Azizah layak untuk pulang atau enggak, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan saya Yusuf Pemarifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.